Batam TV, inspirasi Kepri. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Halo, selamat siang pemirsa dan juga sahabat sehat dimanapun Anda berada. Dari lobi RSBP Batam, saya Wastinait Boho menyapa Anda kembali pada hari ini dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Dan saat ini pemirsa, kita akan berbincang selama 1 jam ke depan dengan tema RSBP Batam 2025, konsolidasi hari ini layanan kesehatan masa depan. Dan hari ini pemirsa sudah bersama kita narasumber kita yang tentunya akan berbagi informasi penting bagi pemirsa dan juga sahabat sehat. Untuk itu tetap stay tune di layar kaca dan juga layar handphone Anda agar tidak ketinggalan informasi. Kita sapa dulu. Halo Pak Dokter Tanto Budiarto. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga Mbak Asti ya? Alhamdulillah sehat banget Pak. Ya. Pak, ini sebelum kita berbincang lebih jauh, karena kita kan ngobrol 1 jam Pak. Iya, cukup lama ya Pak? Ya? Iya. Oke, boleh disapa dulu sahabat sehat. Oke, selamat siang sahabat RSB Batam, sahabat pemirsa Batam TV, salam sehat untuk semuanya. Saya Tanto Budiarto, Direktur Rumah Sakit TV Batam, yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat di Batam. Yap. Ya. Oke. Baik, Bapak ini tapi kesehariannya selain di RSBP Batam, hari-harinya apa aja nih yang dikerjakan? Oh ya, namanya seorang direktur pasti bicaranya adalah yang dipikirkan untuk rumah sakitnya. Rumah sakit itu adalah pelayanan publik yang mana yang diisi orang-orang yang profesional, ya, dan tempat yang bagus, kelengkapannya, sarana prasarannya, SDM-nya, urusin operasionalnya, marketingnya, dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Batam khususnya dan Kepri umumnya. Kepri umumnya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dari luar masuk ke sini Jelas Pak. sekali, ya. Oke. Jika begitu Pak Dokter, mungkin boleh nih Pak Dokter dipaparkan sedikit bagaimana nih Pak Dokter melihat kinerja RSBP Batam sepanjang 2025. Oke, terima kasih Mbak Wasti ya. Terima kasih pemirsa Batam TV ya. Rumah sakit Batam, rumah sakit tipe B yang berkedudukan di Sekupang di Batam. Rumah sakit ini istimewa menurut saya, karena dia berdekatan dengan 2 negara. Satu dengan Singapura, kalau perjalanan kapal cepat 45 menit, dan mungkin ke Johor atau Malaysia. Dan kita ke pelabuhan cuma 3 menit di Sekupang ini. Sangat dekat ya Pak ya? Dekat sekali. Dan kita ingat bahwa Batam ini adalah suatu tempat hub, Batam hub. Karena semua penerbangan, baik di wilayah barat Indonesia maupun di wilayah Kepri selalu transit di Batam dan singgah di Batam. Ini pentingnya. Kita tahu bahwa Kepri itu bukan cuma Batam dan Tanjung Pinang, Pulau Bintan, tapi banyak pulau-pulau lain. Dan mereka pun juga ada ke kabupaten ya. Nah, kita lihat aja Natuna kan cukup jauh. Tapi kalau bila ada kegiatan terjadi suatu kejadian yang paling gampang mematikan sakit jantung, padahal butuh cepat tindakan. Misalnya 4 atau 5 jam, paling dekat adalah pergi ke Batam. Nggak mungkin ke Tanjung Pinang atau ke Singapura. Kejauhan ya, betul. lebih dekat ke Batam. Ya, karena lain pesawatnya
singgah di Batam. Maka dari itu kita ada rumah sakit yang dekat dengan Hang Nadiem, bandara internasional, 30 menit kurang lebih kalau kita berjalan lancar. Jadi kita harus menyiapkan. Sesuai dengan visi misi rumah sakit adalah bagaimana kita menjadikan rumah sakit tidak hanya investasi, tapi kita memberikan pelayanan maupun memberikan tempat wahana pendidikan sekarang. Saya juga sampaikan, saya baru 6 bulan pas hari ini, bis pagi hari 6 bulan bekerja. Jadi yang dulu rumah sakit kita sebagai rumah sakit investasi, pengembangan, industri, pendukung, sekarang kita rubah. Bukan cuma pendukung investasi, tapi sebagai tempat wahana, pendidikan, pelatihan, tentunya dengan pelayanan yang maksimal. Hampir sebagian aspek yang dibutuhkan masyarakat ada di sini, betul begitu ya. Sekali. Jadi ini yang jadi bagaimana kita kembangkan rumah sakit ini, ya bukan hanya direkturnya, tapi semuanya kita benahin, kita mulai bertransformasi, mulai SDM-nya, mulai kelengkapan alat kesehatannya, mulai kalau kita bicara rumah sakit, kalau mau dikenal ya kita harus punya marketing bagus. Ya dengan seperti ini orang tahu bahwa rumah sakit ini memang sudah lama, tapi nggak semua tahu, iya kan? Karena rumah sakit Batam kan macam-macam masyarakatnya, bukan cuma wilayah Tiban dan Sekupang saja. Kalau perlu rumah sakit lain juga bisa merujuk tempat kita dengan fasiliti kita. Saya terima kasih dengan Batam TV atas undangan ini ya, supaya kita juga bukan cuma kita memberikan informasi tentang pelayanan, tapi kita tahu bahwa rumah sakit ini memang ada kemampuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, misalnya apa? Kita tidak selalu mengikuti regulasi. Dan saya sampaikan untuk Batam TV dan para pemirsa, nantinya tahun depan, ya saya bicaranya adalah rumah sakit berbasis kompetensi. Dan kita sudah memenuhi semuanya, hanya satu aja yang dasar. Yang lain adalah utama dan madya. Jantung udah utama. Jadi dia termasuk rumah sakit yang pertama bisa melaksanakan pendidikan jantung intervensi di Kepri. Di Kepri. Dan Wow, luar biasa baru seminggu yang lalu diresmikan oleh dari Kemenkes, dari Kolegium Jantung, dari Persatuan Dokter Jantung Indonesia, dan datang semua mereka menghadir. Dan ada MOU dengan mereka. Nah, ini suatu momentum yang bagus sekali. Tidak perlu sekolah di Jakarta, di Medan, di Surabaya. Sudah diberi wadah di sini Bisa begitu. di sini. Wah. Jadi saya bilang, ngapain kita pergi ke seberang kalau kita bisa? Nah, itu yang saya coba sampaikan pada semua keluarga besar rumah sakit saya. Marilah kita bersama-sama kuatkan, bersinergis, bertransformasi, berinovasi, berikan pelayanan terbaik buat masyarakat Batam dan masyarakat Kepri umumnya. Jangan sampai mereka ke seberang, supaya tempat kita cukup dilaksanakan dan bisa pulang dengan sehat. Kenapa? Karena kita menggunakan asuransi nasional bisa dilaksanakan, tenaga kerja bisa dilaksanakan, tabungan pensiun juga, semua kita bisa. Dan untungnya kita di daerah kawasan ini, industri, dan semua industri hampir bekerjasama dengan kita. Makanya terus bertransformasi supaya kita lebih baik lagi. Itu kemungkinan. Baik Pak, ini kinerja sepanjang 2024 menuju 2025 dan tentunya kita juga punya harapan akan lebih baik lagi di tahun baru. Besok kita sudah sampai di tahun baru ya Pak ya. Oke, nah apa nih yang paling menonjol Pak dari sekian aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apa yang paling dominan Pak? Untuk pelayanan ya, kita sudah mempunyai pelayanan yang Center of Excellence, kekhususan yang excellent ya. Jadi kita sudah mulai punya kardio neurovaskular center. Iya. Jadi kita interaksikan jadi satu. Jantung, neuro, intervensi. Kita punya ahlinya. Dulu terpisah kita jadikan satu. Biar gampang. Pasien nggak sana sini. Kita punya kemoterapi, radiologi center. Ada juga di sini langsung. Walaupun sudah berproses radiologinya, insya Allah tahun depan tidak bisa. Kita punya trauma center dan menjadi pusat trauma center di sini, dan semua usaha bila terjadi kecelakaan kerja bisa saya di sini. Kita punya medical check up integrasi dan sudah punya sertifikat ISO yang paling baru. Jadi semua orang-orang badan usaha kerjaan yang butuh ISO kita sudah melaksanakan. Dan kita punya
lagi menyiapkan pusat perawatan gigi terpadu. Dalam satu ruangan itu, semua kekuatan dokter ahli gigi ada semuanya. Dalam proses ya Pak Yes, Dokter? betul. Tempat yang lama sudah ada, kita buat yang baru. Jadi semua bagaimana pasien dibuat nyaman, ya, rumah sakitnya indah, gampang pelayanannya, dan memberikan hasil Aksesnya yang juga bagus. mudah. Kemudian kita akan coba. Mungkin kalau Mbak bisa lihat, wah hijau. Banyak. Sekeliling iya betul. sekali. hijau ya, Iya, jadi kita jadi benar-benar orang datang itu udah nyaman dulu. betul. Malah mau saya buat kekinian nanti apa Instagramable apa itu. Jadi tempat pusat nanti orang berfoto apa. Iya. Nah, banyak yang sudah kita rencanakan, bukan cuma di atas, di lantai 6 pun kita mau buat tempat taman supaya orang nanti bisa yang mau butuh recovery, butuh nyantai. Jadi bisa dilaksanakan. Kita banyak lahan yang kita mau optimalkan, bukan cuma dia turun ke bawah, ke atas pun bisa melihat Singapura lebih dekat Lebih dekat dan lagi bisa ya. membuat penyembuhan. Iya betul, penyembuhan Iya, secara alami ya Pak Betul Dokter sekali, ya. iya. Jadi ketika pasien sedang dalam proses perawatan tapi juga bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya natural begitu. Betul sekali. Itu mungkin juga bisa sangat terbantu begitu ya. Betul ya. Sangat terbantu ya Pak Dokter. Setuju saya. Karena Oke. ada facility yang kita harus optimalkan. Ya. Tapi tetap kita harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan kita kan di bawah PP Batam. Rumah sakit ini kan punya induk PP Batam. Kita terima kasih pada Bapak Kepala PP Batam, Pak Amsakar, Wakil Kepala Buli, Claudia Chandra, Bu Deputi, Astuti, Sirait. Ya atas saran mereka itu, atas juga tim kita membuat inovasi untuk menjadi rumah sakit yang lebih integrasi, lebih nyaman, bertransformasi. Orang akan datang, kita mau balik orang itu ke sini bukan orang sakit, orang sehat. Karena Kalau bisa rumah sakit menikmati udah dan biasa. juga menghirup udara Betul segar sekali. begitu ya Pak Jadi Dokter. orang sehat untuk mencari penyakitnya. Maka dari tadi medical check integrasi. Oke. Sudah kita buat bukan cuma orang sakit datang untuk sembuh, orang sehat datang untuk menyembuhkan dirinya, mengetahui penyakitnya. Oke Pak Dokter, tapi yang saya rubah seperti itu. ya, ngomong-ngomong soal transformasi Pak Yes. Dokter, kita juga ada di zaman digitalisasi ya Pak Betul Dokter ya. sekali. Tentu kita mengikuti segala aspek dengan mudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, Iya. RSBP Batam sendiri seperti apa penerapannya Pak Dokter? Kita sudah mulai meningkatkan digitalisasi ya, transformasi dari yang paling gampang aja, akses berobat. Yep. Kalau dulu harus datang ke sini, kita berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, dia punya akses, mobil JKN, dia daftar di rumah pun bisa. Kita lagi launching baru, orang berobat dengan yang langganan, asuransi tunai, dia tidak perlu antri. Ini tidak bisa langsung otomatis karena sistem kita ada sistem yang kita juga harus upgrade. Iya. Tidak bisa mengikuti zaman pada eranya. Betul. Iya kan, sama lah dengan Batam TV. Dulu TV-nya banyak, sinar banyak. Sekarang cuma sedikit aja bisa, dengan kamera bisa. betul. Sama. Bisa diakses dari Betul gadget sekali. juga Pak. Dan nanti misalnya orang mau check up MCU, bukan cuma MCU umum. Kita mau ada MCU jantung khusus, MCU saraf. Jadi sudah ada hak keputusan semuanya. Dan kita lagi menyiapkan, semoga tahun depan sudah berjalan semuanya. Jadi mereka dari rumah dengan WA kita, cerp, saya mau melakukan MCU, cerp, akses langsung tempat kita, datang, komunikasi, suruh puasa, jalan. Tapi Pak, sejauh ini sudah diterapkan ya Pak ya? Kalau yang sistem itu lagi berproses berjalan, karena sistem kita menggunakan rumah sakit besar di Jakarta, kita harus tetap bertransformasi dengan mereka untuk mengupgrade. Ya. Karena kan basicnya dari mereka. Kalau enggak ya, jadi dari Jakarta rumah sakit besar, punya BUMN, jadi kita mengupgrade punya mereka. Karena kan dari izin dulu, walaupun sudah punya kita. Ya. Nah, jadi kita tidak membuat baru, tapi mengupgrade saja. Basicnya tetap punya rumah sakit besar di Jakarta, yang kita ditaruh di sini, kita beli di sana, baru kita mau upgrade. Tujuannya satu ya Pak, untuk memberikan kemudahan bagi Itu. masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Kemudahan, dia tidak perlu antri panjang, dibuat Itu yang paling penting, kenyamanan, hasil tepat waktu, dia pulang dengan sehat. Wajib pulang dengan sehat Itu ya. jawabannya. Betul. Iya. Saya kembalikan lagi. Kalau Mbak Wasti tadi lihat ruang itu,
itu saya buat ruang publik, jadi tidak ada orang sakit itu, orang nunggu obat saja, dan orang nyantai, bisa makan, bisa minum, bisa belanja. Ruang ini, Betul. ini Sudah ruang lihat yang tadi. publik ya, saya buat apa ya, kalau bahasa kita, uang senyaman mungkin, seindah mungkin, walaupun apa ya, kurang, ya saya bilang maksimal lagi, tapi minimal dia bisa menunggu dengan santai, sejuk, terus banyak porsi, banyak terang benderang, mau lapar, mau masakan makanan tradisional kita siapkan di warung Sudah ada pojok, juga. makan yang modern ada, roti mau belanja ada, obat pun tinggal nunggu saja. Oke, luar biasa ya. Dan Segala tidak sesuatu bercampur dipermudah. dengan di poliklinik. Betul. Biasanya mohon maaf sebagian campur sambil mau berobat ada poliklinik, ada kafe, ada kantin. Kalau kita enggak, kita berpisah. Dan karena nggak terlalu jauh, jadi tidak menumpuk begitu betul, ya. kalau dia mau bisa ngantri. melihat dari sini. Kalau dia nggak mau ngantri sana, nama saya dipanggil. Oh iya, benar. Karena kita buat banyak monitor TV yang bisa melihat saya jam berapa nanti harus poli. Ya kan? Saya nanti ini sambil makan, dipanggil. Nah, itu. Ini yang buat akses kemudahan buat mereka. Dan buat Pemanfaatan nyaman. digitalisasi juga Sekali. sangat penting ya Pak ya. Kalau sebelah gedung A ini kita gunakan untuk pendaftaran, mau pasien BPJS, pasien umum, kita buatkan sana. Berarti peningkatan paling signifikan itu ada di layanan publik ya Pak ya? Betul Dari sekali. sekian yang Iya, dijalankan layanan tadi. publik ya, mulai transformasi digitalisasi dan pelayanan untuk pasien. Karena banyak kita sudah banyak dokter kita yang kita lagi sekolahkan dan dia kembali ke tempat kita untuk kembangkan. Mengabdi lagi ya Pak ya. Betul, kembangkan. Kita punya dokter neurointervensi. Ya. Itu jarang-jarang. Kita punya dokter jantung ahli aritmia, hanya satu di Kepri. Satu-satu jadi KP Dokter ya Pak ya. Fandi. Di sini. Kita punya dokter jantung anak bawaan, dokter Pinky. Juga di sini yang pernah. Benar, Iya sudah kan? hadir langsung di Iya. studio Batam TV. Ya, di sini juga ada. Kita juga punya dokter anestesi nyeri. Juga sini ada. Banyak konsultan-konsultan yang bagus di sini. Jadi kemampuan mereka itu harus kita optimalkan dengan didukung kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Betul. Masyarakat Batam pasti. Ya kan? Dengan akses apapun berprosesnya, kita nggak mau tahu. Ya kan? Asuransi nasional, asuransi swasta, semua bisa. Nah, kenapa? Ya itu, menjadikan pelayanan baik, masyarakat jadi lebih sehat lagi. Nah, tadi saya sampaikan, rumah ini bukan hanya melayani orang sakit, juga orang sehat. Kita punya MCU integrasi ini, jadi dalam satu hari selesai, nggak perlu mana di satu tempat itu. Ya, jadi memang semua berproses, tapi insya Allah tahun depan itu Ada adalah progres begitu ya Pak ya. itu. Kita doakan jauh lebih Amin. baik lagi pastinya Iya. di tahun 2026. Itu. Oke, Ya, Pak Dokter. Nah, izin Pak untuk kapasitas dari rumah sakit ini sendiri seperti apa Pak untuk menampung pasien? Tapi kita tahan dulu nih Pak Dokter. Oke. Kita akan jawab setelah yang Terima satu ini. kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Prima, tentunya dengan Pak Dr. Tanto ya Pak. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita karena masih panjang sekali waktu kita tentunya. Dan pemirsa, Anda tetap stay di layar kaca dan juga layar handphone Anda agar tidak ketinggalan informasi penting dari Pak Direktur langsung. Oke Pak, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan kapasitas di RSBP Batam untuk masyarakat. Iya, iya. Oke, terima kasih ya. Ini kalau kita bicara kapasitas rumah sakit kita kan, saya ulangi lagi, kira rumah sakit tipe B. B itu harus punya 200 tempat tidur. Ya. Ya. Kita mempunyai dokter ahli spesialis 50 orang dan subspesialis ada 11 orang. Ya. Jadi untuk kemampuan rumah sakit tipe B ini termasuk bagus ya. Jadi maka dari itu kita hampir tidak pernah selalu dilakukan di tempat kita. Karena terdukung satu, SDM dokternya, kedua, fasilitasnya, yang ketiga, kemudahan dalam mereka, kemudahan dalam facility, misalnya apa, urusan farmasi, urusan dia bisa bertemu dengan keluarga, dan sampai pun kalau misalnya ada permintaan untuk antar ke rumah, kita akan fasilitasi. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang menjadikan rumah sakit kita menjadikan yang jauh jadi dekat, supaya mereka bisa diatasi dan bisa diantar baik pulang ke rumah dengan baik. Lebih dimudahkan. Betul begitu sekali. ya Pak Dokter. Intinya kemudahan tadi itu memperlancar orang itu datang ke tempat kita sakit
diobatin dengan kemudahan, kelancaran, dan doanya dia pulang sehat lagi. Itu yang selalu saya tekankan pada semuanya, pada staf saya, sama dokternya, dan pada admin saya. Lakukan pada semua yang datang tempat kita, itu adalah saudara kita. Kau datang dengan senyum, salam, sapa, dia akan sembuh walaupun sakit. Betul, Kita Pak. pun juga siapkan kalau dia butuh petugas keagamaan, kita welcome. Semua agama bisa. Mau Muslim, Kristen, Buddhis, Konghucu, silakan. Jadi tidak ada hal. Saya mau mendoakan saudara saya. Oke. Tetap aturan-aturan berjalan. Misalnya ada aturan dari pemerintah, harus ada orang tepat. Tetap mengikuti regulasi. Ini yang selalu saya bilang. Semua orang itu kalau sakit pengen sembuh. Ikhtiarnya dengan dokternya, fasilitas rumah sakitnya, dan doa pada Tuhannya untuk memberikan kesembuhan. Betul. Dan juga doa dari tetua atau pemuka agama yang bisa doa. Kita semua aplikasikan di sini. Nah, itu. Ini Dan- juga nih yang akhirnya membuat masyarakat nyaman begitu ya Pak Dokter ya berobat Iya. di sini. Jadi kita nggak usah, Bapak, Ibu, Mbak perawat, saya mau bawa, silakan. Tapi tolong jangan terlalu. Di saat jam kunjungan, kalau kritis mungkin terbatas, ya kan? Nah, itu. Ini yang harus kita lakukan. Siap. Baik, Pak. Kemudian untuk jumlah dokter, karena tadi seperti yang Pak Dokter jelaskan, banyak sekali yang kita berikan, maksudnya ada beberapa ahli gitu Betul ya Pak ya, sekali. spesialis. Mungkin ada berapa dokter nih Pak? Kita total jumlah SDM itu 570. Berapa Pak? 570 SDM di rumah sakit bekerja ini, 570. ya. Terus dokter spesialisnya ada 45 orang nggak salah. 45 orang, dan subnya ada 11. Sub tadi yang jantung, bawaan anaknya, Iya. aritmia, intervensi, nah Iya. itu ada 11 yang sudah fix di tempat kita. Dan kita sudah banyak melakukan operasi-operasi besar, ya. Kita pernah operasi jantung terbuka, kita bekerjasama dengan Dr. Sutomo, Iya. FK Kedokteran dari Erlangga, Surabaya. Kita juga kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan kita untuk tindakan jantung. Dan kita juga kerjasama dengan rumah sakit nantinya, dengan Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Tentang Medan. pendidikan jantung intervensi. Dan rumah sakit ini, sejak kita menjadikan wahana pendidikan dan penelitian, kita menjadi tempat pendidikan di sini. Yang sudah paling dekat UIB, pendidikan dokternya di sini. Terus kedua, Universitas dari Batam juga pendidikan spesialis. Uniba ya Pak ya? Iya, di sini juga kita sudah ada kerjasama. Universitas Kuala dari Aceh juga sudah mengajukan draft untuk PKS-nya. Ya, universitas yang kita lagi usul dengan ada Maliknya, Betul. ada jantung intervensi pendidikan. Jadi kedepannya tidak ada Betul kekhawatiran sekali. lagi ya untuk Iya. spesialis di sini Pak? Sebelumnya memang kita kembali ya, visi misinya kita adalah rumah sakit, pendukung investasi internasional. Jadi sekarang kita tambahin rumah sakit, ya investasi, wahana pendidikan, dan wahana penelitian. Jadi berkembang terus. Dan di sini jadi tempat wahana untuk pendidikan juga. Karena apa? Facility-nya ada, SDM-nya ada. Kita berkemampuan. Daripada dia jauh pergi ke luar Batam, di sini aja ngapain jauh-jauh. Nah, ini yang kita harus mulai terus kita sinergiskan, transformasi kita optimalkan terus. Nah, jadi tidak perlu lagi kita bicaranya terlalu wah saya harus ke sekolah jauh, tidak. Di sini pun bisa. Orang lain datang ke tempat kita harus membuat lebih siap lagi. Betul Pak. Tapi Pak, adakah strategi jitu Pak dari RSBP Batam sendiri dalam mengoptimalkan ini Pak? Ya kembali strateginya kita selalu bicara rumah ini banyak kekuatan, kita optimalisasi semuanya. Kita maksimalkan semua kekuatan ini. Yang masih
agak lemah kita benahi supaya kuat. Menjadikan sinergis mereka. Kalau kita tidak sinergis, kita tidak punya kekuatan. Setelah sinergis, kita juga bertransformasi. Transformasi ini bukan cuma transformasi, ya mulai digitalisasi pasti, SDM pasti, kemampuan SDM pasti, pelayanan pasti. Apa yang didapatkan? Menjadi pelayanan unggul, profesional. Dampaknya apa? Memberikan pelayanan kebaikan terbaik buat semua pasien. Betul. Pasien yang dulu sakit jadi sembuh. Yang sehat pun jadi lebih sehat lagi. Jadi lebih sehat lagi ya. Nah, jadi paradigma orang rumah sakit untuk orang sakit harus mulai kita kurangi, bukan kita hilangkan. Betul. Kita menjadikan paradigma ke rumah sakit orang sehat, ketahuan penyakitnya jadi lebih sehat lagi. Itu yang kita mulai berubah paradigmanya. Menjadi visi misi dari Terus, RSPP Batam juga Pak Dokter. Maka dari itu kita siapkan medical check up integrasi yang nantinya mereka, oh saya sakit, oh saya berobat. Dan kemudahan-kemudahan tadi akses ya, saya bilang inovasi yang dulu harus datang ngantri dari jauh pun tinggung. Udah bisa dari by online begitu ya Pak ya? Ya semua sih butuh waktu. Karena perubahan itu tidak bisa dalam waktu sekejap. Pasti butuh kemampuan, anggaran, dukungan, dan SDM-nya sendiri. Tapi Pak, selaku direktur ya Pak ya, sejauh ini Bapak melihat peningkatannya seperti apa nih Pak? Menuju ke tahun 2026. Dalam peningkatan Secara global. insya Allah semua mendukung dari PP Batam sebagai induk Rumah Sakit Batam, Bapak Kepala PP Batam, Bapak Amsakar, Wakil Kepala Ibu Li, Klaud Chandra, Ibu Deputi, semua mendukung dengan perkembangan rumah sakit ini. Karena ke depan rumah sakit ini bukan rumah sakit yang nantinya hanya untuk melayani masyarakat Batam. Rumah sakit ini nantinya akan lebih luas lagi pelayanannya. Tadi sampaikan bahwa regulasi dari pemerintah tahun depan sudah mulai ada perawatan kris, kita sudah siap. Ada perawatan masih kompetensi, kita sudah siapkan. Semua kita siapkan semuanya. Dan kita yang dulu tidak pendidikan, kita sudah siapkan pendidikan sekarang. Nanti tahun depan sudah mulai banyak mau mendaftar. Rumah sakit Stikes, Hang Tua Tanjung Pinang, perawat. Kenapa? Kembali tadi, mereka dari mutu-mutu. Nah itu, jadi kita harus mulai seperti itu. Itu secara nggak langsung memberikan tambahan untuk rumah sakit maupun PP Batam. Kenapa saya bilang itu? Semua itu kan nantinya kita sebagai rumah sakit, bagian dari Batam, tetap kita harus ke PP Batam. Kan badan usaha, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi terus berkembang, terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Batam umum dan Kepri khususnya. Dan juga menjadi tempat wahana pendidikan dan tempat pelatihan. Betul. Dan tempat pelayanan yang terbaik. Oh ya lupa, pelatihan kita, diklat kita sudah sertifikasi. Oke. Sampai kelewatan. Rumah sakit ini diklatnya sudah sertifikasi. Jadi kita bisa melaksanakan yang berikan sertifikat. Nah, jadi nasional lagi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di tempat kita bisa memberikan sertifikasi. Sertifikasi juga. Karena ada sertifikasi. Dan kelengkapan SDM-nya ada, fasilitasnya, alatnya. Nah, semuanya sudah memadai begitu ya Pak Dokter. Jadi ini yang kemampuan ini harus kita jadikan satu, kita optimalkan. Intinya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kan, itu ya. Oke, baik Pak. Nah, lalu kemudian belakangan ini mulai muncul pembahasan RSPP Batam nantinya akan diposisikan di kawasan KEK. Apakah ini berarti akan berorientasi pada bisnis? Jika iya, pengaruhnya seperti apa dengan ini yang pelayanan? Lagi rame ya, ya. Jadi saya waktu dapat award di Yogyakarta, ada wartawan menanyakan seperti itu juga, ya. Jadi memang kita ini rumah sakit, kita sekarang berdiri di rumah sakit Batam di kawasan KEK. Ya. Kita ini ya, bukan cuma Sanur aja,
Ini juga Sekupang kawasan KEK. Oke. Ya kan? Jadi kita di kawasan KEK, Batam kan ada PP dari pemerintah menjadikan kawasan investasi atau KEK ya, industri KEK ya. Jadi Nongsa dan Sekupang. Dan rumah sakit ini, dan kita sekarang lagi ngobrol ini, kita di KEK. Dampaknya adalah kita masih banyak perlu kajian, baik kita berkomunikasi, berdiskusi dengan BP Batam yang punya wilayah, maupun dengan Kemenkes. Kita sudah berkomunikasi, mohon kajiannya. Kita rumah sakit pemerintah yang berposisi di Kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau memang ada regulasi yang harus kita siapkan, kita akan siapkan. Ya, karena sampai sekarang setahu saya belum ada rumah sakit pemerintah yang di kawasan KEK. Ini yang pertama. Ini yang pertama ya Pak. Betul sekali. Dan nantinya izinnya kemungkinan juga dari Kemenkes. Kita tunggu kajian. Kemarin sudah kita melakukan diskusi Zoom meeting. Kita melibatkan direktur yang terkait dengan KEK, investasi, terkait dengan aturan-aturan, biro hukum, dengan Kemenkes, dengan kita. Belum ada keputusan, tapi kita tetap siapkan. Bila harus di sini, kita harus minimal sejajar dengan rumah sakit yang akan nantinya di KEK. Ya, ada rumah sakit yang nantinya di KEK. Saya ulangi lagi. Walaupun secara aturan KEK untuk masyarakat mengurangi devisa negara untuk nyebrang ke sebelah. Iya, betul. Ya, tapi jangan sampai kita terlalu kalah jauh dengan mereka. Kalau kita bicara rumah sakit swasta kan, tahu sendiri kan, kita nggak bisa ngomong banyak ya, karena mereka dengan modal yang kuat ya, marketing yang kuat dan macam-macam. Tapi kita nggak mau kalah. Kalau perlu kita ada agreement dengan mereka, karena Anda mana, karena saya mana. Karena kolaborasi kita, justru ya Pak. Betul. Bukan berkompetitor yang, tapi kita bersinergi sekarang. Betul. Tapi aturan dulu, dipastikan dulu aturan ini boleh nggak rumah sakit ini di kawasan KEK. Iya kan? Nah, maksud saya bukan boleh, memungkinkan nggak? Kita sekarang berada di KEK, tapi masih mengalami masyarakat umum. Ya, artinya kan? jika terjadi pun perubahan seperti itu, Pak, masyarakat tidak perlu khawatir begitu untuk layanan sendiri. Oke, betul sekali. Karena memang rumah sakit kita itu lebih banyak melayani masyarakat. Yep. Kita nggak bicara kalau masyarakat melayani pasien dengan asuransi kesehatan kan, saya yakin pasti tahu lah ya, berapa kita nggak mau sebutin, tapi kita banyak masyarakat Batam daripada masyarakat non asuransi pemerintah. Jadi kita nggak bisa lepas dari mereka. Kita rumah sakit pendukung pemerintah ini. Siap. Betul kan? Pendukung kolaborasi pemerintah. Harusnya, Pak, ya? Betul. Jadi memang masih butuh kajian, tapi kita tetap bicaranya adalah kita tidak bisa tidak siap, kita harus siap. Tapi kajiannya untuk aturan regulasinya harus jelas dulu. Kalau diizinkan dan ada, siapa takut? Oke. Iya kan? Siap. Iya kan? Kalau tidak boleh, bagaimana posisinya? Tapi tetap kita kepentingan pemerintah untuk masyarakat kita dulukan. Diutamakan. Betul sih, Oke. diutamakan. Siap. Ya. Terus bagaimana perkembangan? Kita tidak jauh dengan mereka nanti. Kita akan benahin BP Batam sebagai punya rumah sakit ini untuk membantu benahin juga. Butuh apa? Nah, ini kita minta kepada mereka. Pelan-pelan kita sudah mulai lengkapin. Kemarin alat jantung, alat PA, alat untuk operasi dokter kandungan. Ya, jadi kita juga mau menyiapkan MRI, ya, bekerjasama. Terus alat untuk hemodialisa kita mau tambahkan. Ya, saya bilang rumah ini besar, bagus, dengan diisi orang baik dan hebat. Kita harus menambah lebih hebat lagi. Oke, luar biasa ya. Betul. Tentu kita punya harapan yang lebih daripada Betul itu di tahun 2026, Iya. pemirsa. Ya, itu. Dan saya buat, kenapa kalau Mbak masuk rumah sakit ini? Tidak ada lagi yang bersifat kaku lagi. Lihat kan banyak lukisan. Itu. Enak ya mata memandang ya. Itu Oke. selama kita mau masuk, selama orang itu tidak perlu stres. Mau ada lukisan, mau bicara apa.
mau pemandangan, wah sudah ada semua. Jadi sudah kayak hotel kan, sudah mulai rumah sakit itu sudah tidak terlalu kaku lagi. Kalau Jadi kita menghadirkan kebutuhan betul sekali. di rumah begitu ya Pak ya? dibuat terang benderang, Oke. banyak hal-hal misalnya lukisan yang membuat orang nyaman dengan rasa AC yang dingin, tempat istirahat yang nyaman. Nah, itu yang kita buat seperti itu. Oke, siap. Sudah Ya, lebih jauh lagi dan Betul rasanya sekali. 1 jam tidak cukup ya Pak ya Nggak untuk cukup kita. ini. Baik, Pak Dokter, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional.
kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih pemirsa dan juga sahabat sehat, Anda masih bersama kami di Bincang Prima dan ini segmen terakhir ya obrolan kita ya. Yes. Tak terasa sudah hampir penghujung begitu obrolan Nggak kita terasa di 1 jam. Iya betul, harusnya berapa jam ya Pak Dokter ya? Harusnya lebih lama ini. Lebih lama. Sambil minum kopi harusnya. Iya betul, harusnya biar lebih santai lagi. Baik Pak Dokter, tadi kita sudah banyak sekali berbincang seputar rumah sakit PP Batam dan tentu visi misi yang memberikan pelayanan terpadu terbaik bagi masyarakat baik yang di Batam, Kepri secara keseluruhan ya Pak ya. Apa nih Pak fokus ke depan atau mungkin harapan ke depan di tahun baru? Besok kita sudah mencapai tahun yang baru. Oke, ya. Hari ini kita kurang berapa jam ini tahun baru ya? Hampir kurang 20 jam ya. 20 jaman lagi Pak. Ya. Jadi siang ini kita sudah sudah memberikan diskusi yang untuk memberikan rumah sakit PP Batam bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Batam. Dan khususnya dan Kepri umumnya. Jadikan rumah sakit ini sebagai rumah sakit yang Anda datang menjadi sehat dan yang sehat menjadi lebih sehat lagi. Ini semua terjadi karena kita selalu bicara sinergis dulu kita ini. Kalau kita sinergis, semua stakeholder dari rumah sakit ini, dan kita bertransformasi, perubahan-perubahan, baik SDM, kemampuan, Semua aspek ya Pak Dokter. itu transformasi, digitalisasi, dan pelayanan, dan marketing. Baru kita bikin pelayanan yang unggul dan prima. Ya. Ini selalu kita sampaikan pada semuanya. Berikan di kepala Anda itu pelayanan prima. Apa prima itu? Profesional pasti. Ya, responsif. Harus lebih cepat. Inovatif. Ya? Inovatif. Iya kan? Mahir. Akurat. Cepat, tanggap, tuntas. Yep. Ini yang kita terapkan pada mereka. Okay. Ini semua bukan karena saya, tapi semua Kerjasama semua pihak ya Pak. dan stakeholder yang terkait. Yep. Misalnya apa? Dengan
sosial media dengan TV ini, ya kan? Dengan radio, dengan kita punya IG, Facebook, itu adalah bagian bagaimana kita memberikan informasi pada masyarakat, bukan cuma pelayanan, tapi juga kemampuan rumah sakit dan informasi dan memberikan solusi. Saya terima kasih kita dokter rumah sakit di Batam sudah berkolaborasi ya sebelumnya dan banyak memberikan informasi, edukasi dan solusi. Betul. Ini yang kita harapkan. Jadi tahun depan harus lebih aktif lagi. Oke. Ya. Dan kalau perlu momennya yang lagi ngetren. Oke, mengikuti trennya Pak ya. Ya, Baik. kalau perlu ya. Jadi kalau enggak yang terdaftar kita bisa menyiapkan nanti. Kalau misalnya kita butuh offline langsung ada masyarakat kita diundang. Misalnya ada kerjasama dengan Batam TV atau apa dengan masyarakat, coba kita bisa memfasilitasi dan kita akan berbagi pada masyarakat Baik. Batam. Terbuka begitu ya Betul Pak Dok? sekali. Oke, Ya ini baik. yang penting ya. Jadi saya ini selalu menyampaikan bahwa rumah ini rumah kita, bekerja terbaik di rumah kita, Ya. dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat untuk kita, keluarga kita dan masyarakat. Oke, satu pesan Ya. singkat saja untuk masyarakat Kepri Pak. Kalau pesanan sudah Kata Batam. akan saya buat pantun aja gimana? Boleh nggak? Pantun aja deh. Alhamdulillah. Kayaknya di dalam pantun Eh, udah Iya, ya. boleh Pak. Jadi akan saya bacakan pantun kalau orang tinggal di Melayu itu khususnya Batam Kurang nggak- afdol kalau nggak kurang pantunnya Pak. afdol. Mm-mm. Ya. Coba saya pikir-pikir yang pas apa ya? Pergi ke laut menjala ikan, Ewa, kalau kata Ewa. orang Batam. pulang segera karena ombak yang kencang. Ewa. RSV Batam berbenah demi pelayanan, demi Batam sehat dan di masa datang. Oke, luar biasa sekali ya. Baik Pak, ini tentu sahabat saya dan juga pemirsa Batam TV menanti-nanti juga nih disapa menuju tahun yang baru Pak. Oke. Boleh diberikan ucapan Oke, Pak khusus. kepada semua sahabat RSV Batam, pemirsa Batam TV yang saya banggakan dimanapun berada. Saya Tanto Budiarto dari Rumah Sakit di Batam mengucapkan selamat tahun baru 2026. Jadikan tahun baru tahun introspeksi dan bekerja lebih baik dan memberikan kebaikan buat dirinya sendiri, keluarga, Batam, dan Indonesia. Ya. Dan Terima tentunya terima kasih Pak Terima Dokter. kasih untuk Tentunya semuanya. pesan tadi juga menjadi semangat baru buat kita semua masyarakat Batam dan secara umum masyarakat Kepri yang sedang berjuang dengan penyakit, semoga cepat pulih dan jangan lupa berobatnya di RSBP Batam. Terima kasih. Baik. Batam Ya. TV. Terima kasih sekali lagi Pak Terima Dokter kasih. untuk waktunya 1 jam bersama dengan pemirsa dan juga sahabat sehat. Terima kasih untuk pemirsa atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Akhirnya saya Wastinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.
TV, Inspirasi Kepri.